Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya intinya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal ujian akhir semester yang sudah diberikan sebelumnya pada mata kuliah Machine Learning R02 dengan dosen pengampu Pak Albarubashi SSI MTI. Saya tidak sendiri, ada dua teman saya yang lainnya yang akan bantu menjelaskan, yaitu Arka Trisatya dan juga Pangestu Wibisono. Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan import data terlebih dahulu dengan mengklik import data, lalu klik My Computer. Lalu cari filenya, yaitu diabetes underscore kotor. Kita tinggal klik Next. Lalu ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik Next lagi. Nah, pada tampilan kedua, kita akan menggeser tampilannya ke paling ujung, lalu kita akan mengubahnya dari polinominal menjadi binominal untuk type-nya. Lalu kita juga akan men-change role, kita ubah menjadi label. Selanjutnya tinggal kita next, lalu klik finish. Baik, tampilannya seperti ini. Jika dicek pada statistik, di sini masih banyak terdapat missing value. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke desain. Kita akan drag and drop diabetes. Ini bila diran datanya masih sama. Kita balik lagi ke desain, kita cari replace missing values. Kita drag and drop. Lalu kita run. Nah, pada tampilan seperti ini kita cek statistiknya. Nah, di sini missing value-nya sudah 0 karena kita sudah mereplace missing value di sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah data tersebut terdapat anomali atau tidak. Nah, untuk yang pertama outcome. Di sini grafiknya ini terdapat anomali. Di sini terdapat data yang tidak konsisten. Karena bentukan datanya yang awalnya menunjukkan angka yang tertinggi tiba-tiba terdapat ketidakkonsistenan antara data selanjutnya. Lalu ada no, di sini grafiknya normal. Lalu ada pregnancies, grafiknya normal. Lalu ada glucose, grafiknya normal. Lalu ada blood pressure, grafiknya normal. Lalu ada skin thickness, di sini grafiknya normal. Lalu ada insulin, di sini grafiknya juga normal. Lalu BMI, nah di sini ditemukan lagi data yang anomali, yaitu data yang tidak konsisten. Di sini terdapat kenaikan data, tiba-tiba terdapat kekosongan data, lalu datanya muncul lagi. Di sini terdapat ketidakkonsistenan di bagian BMI. Lalu ada diabetes predictive function, ini jenis grafiknya normal. Dan yang terakhir ada age, sini grafiknya normal. Jadi dari semua grafik yang ada, yang terdapat anomalinya yaitu pada grafik outcome dan yang kedua BMI. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katri Satya, NPM saya 2070065166062. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan exploratory data analisis terhadap dataset. Yang pertama, analisis tipe data dari setiap kolom, lalu melakukan visualisasi sebaran data. Oke, kita ke statistik. Oke, jadi yang pertama adalah outcome. Tipenya binominal, dia datanya tidak normal karena mengalami perubahan yang tidak lazim atau bisa disebut anomali. Lalu ada nomor di integer normal,
pregnancies integer normal, glucose integer normal, blood pressure integer normal, skin thickness integer normal, lalu insulin integer tidak normal. Karena terdapat mengalami perubahan yang tidak lazim, bisa juga disebut anomali. Lalu BMI integer normal, diabetes pedigree function integer normal, age integer normal. Eh, Lalu kita akan melakukan visualisasi sebaran datanya. Oke, jadi yang pertama eh, kita pakai chart line. Oke, jadi yang pertama di x-axis kolomnya kita ganti ke diabetes pedigree function dulu. Lalu value-nya kita masukkan glucose dan blood pressure. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di x-axisnya dia ini apa? Ada diabetes pedigree function, lalu di value-nya ada glucose dan blood pressure. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke chart kedua, kita akan menggunakan charge bubble. Di charge bubble kita akan menggunakan x-axisnya pregnancies, lalu value-nya kita akan isi dengan BMI. Nah, maka silakan seperti ini. X-axisnya ada pregnancies, lalu value kolomnya ada BMI. Seperti ini. Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan bar atau kolom. Bar atau kolom kita akan mengisinya dengan insulin, x-axisnya insulin. Lalu value kolomnya skin thickness dan age. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. X-axisnya insulin, lalu value-nya ada skin thickness dan age. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangsi Bisono. NPM saya 20706516020. Dan di sini saya akan melanjutkan proses sebelumnya yang sudah dilakukan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melakukan prediksi menggunakan 3 buah metode klasifikasi, yaitu naive Bayes, decision tree, dan juga KNN. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 dataset dan 3 operator replace missing value. Di sini saya akan melakukan split data terlebih dahulu pada masing-masing data. Oke, kita koneksikan. Nah, di sini untuk split data dari dataset ini saya akan mengubah rasionya menjadi 0,8%. 0,8, yang mana 0,8 ini adalah 80% dan yang satunya adalah 0,2 ya, untuk 20%. Kalau kita oke, kita lakukan hal yang sama pada split data yang kedua. Kita akan split sama ke 0,8 dan 0,2. Oke, kita koneksikan terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama pada dataset yang ketiga. Oke, setelah kita melakukan split data, selanjutnya kita akan memasukkan metode klasifikasinya. Yang pertama adalah naive Bayes sini, lalu kita masukkan juga untuk operator apply model ini. Lalu kita koneksikan untuk dari split data ini, yang atas ini kita koneksikan ke UNLD apply model ini. Lalu kita koneksikan yang dari sini ke naive Bayesnya, lalu untuk modelnya kita masukkan ke apply model. Lalu kita akan memasukkan performance untuk melihat performance dari model ini. Kita akan menemukan performance classification karena kita akan melakukan prediksi data. Kita koneksikan. Oke, di sini saya akan rename operatornya menjadi naive Bayes. Setelah itu kita koneksikan untuk prediction-nya. Lalu
Berikutnya, untuk data yang kedua ini, saya akan menggunakan decision tree. Di sini sama, kita cari operatornya itu decision tree. Lalu kita masukkan apply model. Kita copy, kita pastekan, kita masukkan seperti tadi menyelam. Di sini kita masukkan seperti ini. Lalu untuk operatornya, kita masukkan lagi yang performance classification tadi. Lalu kita rename. Ini adalah operator performance untuk decision tree. Lalu berikutnya yang ketiga ini adalah menggunakan KNN. Oke, kita cari KNN, kita masukkan, lalu kita copy lagi untuk apply modelnya. Kita masukkan ke sini, kita koneksikan model ke apply model, lalu kita bisa copy untuk performance-nya. Kita masukkan seperti ini, kita koneksikan ke result. Kita koneksikan ke result. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk rename operator ini menjadi KNN. Oke, di sini kita run saja. Nah, di sini muncul untuk performance dari masing-masing model. Di sini kita lihat untuk yang pertama adalah naive Bayes. Di sini kita lihat untuk akurasi dari prediksi menggunakan metode klasifikasi naive Bayes adalah sebesar 73,62%. Di mana untuk prediksi diabetesnya yang true diabetes adalah 111 data, lalu yang normal ada 59 dengan kelas precision-nya 65,29%. Nah, kedua adalah prediksi normal, yang diabetes adalah 103 dan yang normal 341 dengan kelas precision 76,80%. Lalu untuk kelas recall-nya yaitu untuk diabetes sebesar 51,87% dan untuk normal 85,25%. Lalu kita lihat untuk yang kedua yaitu decision tree. Di sini kita lihat untuk akurasinya sebesar 68,24%. Di sini true diabetesnya untuk prediksi diabetesnya sebanyak 127, lalu yang normal 108 dan kelas precision-nya adalah 54,04%. Lalu untuk prediksi normal untuk yang diabetes itu 87 dan untuk normal 292 data. Nah, dengan kelas precision 77,04%. Untuk kelas recall-nya yaitu untuk diabetes 59,35% dan yang normal 73,00%. Yang terakhir kita akan melihat untuk performance menggunakan metode KNN. Di sini akurasinya itu adalah sebesar 65,47%, di mana prediksi untuk diabetesnya yang true diabetes ada 67 dan yang normal ada 65 dengan kelas precision 60,76%. Lalu untuk yang prediksi normal yang true diabetes adalah 128, lalu yang normal 299 dengan kelas precision 70,02%. Lalu untuk kelas recall-nya pada true diabetes sebesar 34,36% dan untuk true normalnya sebesar 82,14%. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga tabel ini untuk kesimpulannya adalah metode yang paling efektif untuk digunakan pada melakukan prediksi pada dataset diabetes ini yaitu adalah menggunakan naive Bayes. Oke, sekian saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.